Salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan harian keluarga pada hari ini Sabtu 29 Juli 2023. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami masih boleh lagi menikmati nafas kehidupan dan juga kesehatan yang Engkau boleh anugerahkan. Dan sebelum kami menjalankan aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari, kami akan mendahulunya dengan membaca serta merenungkan firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus Tuhan yang menerangi kehidupan kami untuk dapat mampu memahami dan mengerti apa maksud dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup. Amin. Dan pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Yang berkata demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Keluarga Kristen yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini berisi janji atau jaminan berkat Tuhan Allah kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Berkat-berkat yang Tuhan berikan terdapat di ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat 1 sampai 12, dan pada ayat yang ke-13 ini menyatakan Tuhan akan mengangkat engkau dan menjadi kepala bukan ekor, dan akan naik bukan turun. Teks ini berarti bahwa Tuhan Allah akan membuat Israel menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa yang lain dan tidak akan mengekor di belakang bangsa-bangsa yang lain. Untuk menjadi pemimpin, umat harus terlebih dahulu mendengar dan melakukan firman Tuhan agar mereka dapat memimpin bangsa-bangsa lain kepada Tuhan Allah. Demikian pula mereka harus beribadah kepada Tuhan Allah saja agar bangsa-bangsa lain juga datang beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Jika umat menyimpang ke kanan dan ke kiri, mengikuti dan beribadah kepada Allah lain, itu berarti mereka bukanlah pemimpin atau kepala tetapi ekor. Sehingga pada ayat yang ke-14 dikatakan, dan apabila engkau tidak menyimpan ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kata apabila berarti ada syaratnya, berkat itu diberikan. Berkat tidak sama dengan kasih, kalau kasih Allah tanpa syarat. Tapi berbicara soal janji Tuhan, minimal ada hal yang perlu dan bahkan harus dilakukan jika ingin janji itu terpenuhi. Nah, bagaimana janji berkat Tuhan bisa didapatkan? Ya, tentunya dengan mendengar suara Tuhan Allah melalui firman-Nya. Akan tetapi, bukan hanya mendengar saja, namun juga harus disertai dengan perbuatan. Contohnya kita tahu bahwa janji Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita dan memberikan apa yang kita inginkan. Kita mendengar isi firman Tuhan dengan janji itu sehingga kita sampai bawa dalam doa, meminta atau menagih kepada Tuhan janji itu. Tapi apakah hanya dengan berdoa dan percaya saja itu cukup? Tentunya untuk terwujud semua yang kita butuhkan dan inginkan harus ada kerja keras. Kita harus melakukan tindakan, bukan hanya berdiam diri menunggu berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang kita dengarkan. Tidak cukup hanya mendengar, tetapi juga harus dilakukan dengan perbuatan yang nyata. Seperti perkataan Rasul Paulus dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Memang banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan. Bahkan zaman sekarang semakin mempermudah kita mengetahui segala sesuatu termasuk isi firman Tuhan. Kita boleh dengarkan bukan hanya di ibadah-ibadah saja, tapi juga boleh melalui sosmed atau aplikasi seperti YouTube dan sebagainya. Tapi banyak juga yang hanya mendengar namun kurang melakukan perintah dari firman Tuhan itu sendiri. Ini menjadi perenungan untuk diri kita masing-masing, apakah sebagai seorang Kristen kita hanya sekedar mendengar saja tentang firman Tuhan, lalu tidak kita praktikkan, atau malah mendengar tapi tidak melakukannya dengan setia. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengar firman-Nya, tetapi Dia juga sangat mengharapkan kita hidup dalam firman Tuhan. Sebab upah dari tidak mau mendengarkan firman-Nya adalah kutuk. Seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 11 sampai 26 dan pasal 28 ayat 15. Maka penting sekali mendengar perintah Tuhan dalam firman-Nya. Jika tidak, kita akan menerima konsekuensi berupa kutuk. Contoh dalam kehidupan keluarga, si orang tua tidak mengizinkan anaknya pergi keluar, dan itu adalah perintah karena ada suatu alasan, misalnya karena sudah larut malam. Akan tetapi si anak bersikeras untuk tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Sehingga ia tetap keluar, pergi keluyuran dengan teman-temannya secara diam-diam. Dan pada akhirnya di jalan dia mengalami kecelakaan. Seperti itulah juga kehidupan kita. Kalau tidak mau mendengarkan apa kata firman, maka ada akibatnya. Sehingga pada ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi jika kita mau mendengarkan, kita mendapatkan berkat dan diberkati. Tuhan akan memberikannya sesuai janjinya. Akan tetapi jika tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan perintah firman-Nya, maka kutuklah yang akan datang kepada kita. Maka dari itu pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau menerima berkat atau kutuk? Pasti semua kita menginginkan berkat. Namun ada syaratnya, yaitu mendengar dan setia melakukan firman-Nya. Sekali lagi, mendengar dan setia melakukan firman-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi kepala memiliki makna yang sangat luas. Itu berarti kehidupan kita menjadi berkat, teladan, dan membawa pengaruh yang luar biasa bagi banyak orang. Kita menjadi panutan bagi banyak orang, kemana kepala pergi, ke situ ekor pasti akan mengikuti. Bukan hanya berbicara soal pangkat atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, melainkan kualitas hidup. Itu sebabnya kita harus terus memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya ketika kita hidup berpusat kepada Tuhan sajalah, maka berkat yang akan datang kepada hidup kita dan bersifat kekal. Saat itulah Tuhan akan menambahkan banyak hal yang kita perlukan untuk kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Oleh sebab itu, perenungan di hari ini mau mengajak kepada kita orang-orang percaya untuk terus setia mendengarkan firman-Nya, jangan bosan-bosan, melainkan cintailah firman Tuhan. Sehingga firman ini boleh menjadi penuntun dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Karena jika kita mau mendengar dan menjadi pelaku firman-Nya dan hanya patuh pada perintahnya dan hanya taat dan setia pada Tuhan saja dan tidak menduakannya, maka jaminan berkat-berkat surgawi akan dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhir kata, jangan terfokus mengejar berkat-berkat duniawi. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat surgawi bila mana kita hidup di dalam firman-Nya dan melakukannya dengan taat dan setia. Amin.
Demikianlah firman Tuhan dan perenungan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur lagi kepadamu atas penyertaan-Mu. Kami boleh lagi berkesempatan membaca, merenungkan, serta mendengarkan isi firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami baca serta renungkan bersama di hari ini boleh menjadi pedoman, pengingat dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari tentang betapa pentingnya untuk mendengarkan firman-Mu selalu dan tidak bosan-bosan dalam melakukannya serta mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Kiranya firman ini boleh menjadi penerang dalam kehidupan kami sehingga kehidupan kami selalu diberkati oleh Tuhan, bahkan berkat-berkat sorgawi menjadi bagian dalam kehidupan kami yang mau mendengar serta melakukan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, Engkau juga memberkati Jemaat Bukit Moriah Tikala Baru, khususnya bagi jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu ini, biar kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi mereka semua dan boleh menjadi penuntun dalam mereka menjalani kegiatan aktivitas pekerjaan mereka di sepanjang hari. Seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih, sambil kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga serta melindungi umat-Nya yang mau taat dan setia mendengarkan firman-Nya, bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan tugas pekerjaan masing-masing. Semoga Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.